Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Di tanah kering bebatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jumpa lagi dengan saya dalam rangka nasionalisme dan podcast bela negara serta membawakan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, sementara ini memang kita banyak sekali dipertontonkan oleh sebuah ajaran agama Islam yang sangat-sangat jauh ya dari cerminan akhlak ya, atau cerminan keluhuran budi dari orang-orang yang justru mengaku ulama atau ustadz ya. Bahkan ada satu partai politik di Indonesia pun juga mengaku bahwa mereka membawakan ajaran Islam ya, dengan menginginkan negara khilafah. Tapi apa yang dilakukan dan diperbuat pun juga tidak sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya ya. Jadi pada akhirnya kita, masyarakat Indonesia, banyak terombang-ambing dalam kebodohan ya. Dalam kebodohan bagaimana dia mengenal Tuhannya, bagaimana dia berlaku secara Islam ya. Jadi ini memang sebuah rekayasa sosial yang sudah dibina lama oleh orang-orang yang mengaku dirinya Islam, bahkan oleh penjajah ya, yang mungkin pada hakikatnya beragama berlainan dengan mereka. Pada akhirnya Islam ini dijadikan satu komoditi untuk menguasai satu wilayah ya. Jadi kalau melihat satu sejarah, sebetulnya kita bisa memahami ya, sejarah di Indonesia pun begitu banyak yang direkayasa sejak zaman Belanda ya. Bahkan seperti kejadian-kejadian misalnya Raden Patah pada saat itu pun juga relevansinya kurang banyak. Antropologi yang saya lihat dalam kondisi baru sekarang ini, bahwa sejarah itu Raden Patah itu bukan putra Brawijaya dan sebagainya, saya tidak mengerti ya, tapi itu memang literasinya hanya dari karangan-karangan ya, tidak disertai oleh bukti antropologi atau arkeologi ya. Nah, sehingga kita sendiri juga bingung, banyak sekali versi ya. Nah, tapi ada satu alur yang sangat jelas ya, benang merah ya, dimana setelah saya baca sejarah Belanda ya, pada saat itu Belanda dikuasai Spanyol, kemudian pada abad ke-16 Belanda dibantu oleh Turki Ottoman membebaskan dari penjajahan Spanyol. Nah, kemudian mereka datang ke Indonesia dengan misi perdagangan atau VOC. Nah, ini bersama-sama dengan Ottoman ya. Jadi pada saat itu terjadilah di pantai, mungkin di pantai utara Jawa, penyebaran agama Islam ya, yang akhirnya membuat Brawijaya ini terdesak sampai ke Pulau Bali. Saya tidak tahu apakah ini adalah pemberontakan seorang anak terhadap bapaknya atau memang ada infiltrasi asing ya. Ya, nanti kita bisa lebih dalami lagi hal ini ya. Karena ini juga merupakan hal yang sangat penting ya. Karena menimbulkan banyak korban pada saat itu ya. Menurut catatan saja, pada saat itu terjadi ada korban di Pulau Jawa sampai dengan 300.000 orang pada masa itu ya. Bayangkan, penduduk pada masa itu cuma berapa, tapi terjadi korban sebagian besar ya. Oke, kita lanjutkan ke hal yang lain. Kemudian sejak abad ke-16 itu Belanda menguasai Indonesia ya. Jadi mereka tuh menguasai dengan pola dagang ya. Jadi memang tetap dibantu oleh kekhalifahan Ottoman, sehingga menimbulkan satu model Islamisasi di Indonesia. Nah, Islamisasi ini juga yang diajarkan, kita lihat sekarang ini memang kelihatannya ajaran Islam itu hanya
dibuat sebagai satu bentuk politik identitas ya. Padahal saya juga sangat mengagumi dengan para wali songo ataupun juga para ilmuwan dari kaum Nahdiyin yang mereka bisa menggabungkan sinkretisme ajaran leluhur Nusantara dengan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam itu menjadi sangat logis dan memang bisa dipelajari dengan logika ya. Tapi kalau kita melihat dari yang dibawakan oleh orang-orang yang langsung diimpor dari Timur Tengah, isinya hanya mengharamkan segala sesuatu, terus kemudian menghujat orang lain. Itu yang sebetulnya secara hati nurani saya sendiri ya menolak ya. Dan akhirnya saya berusaha mencari, kok seperti ini sih Islam, kok seperti ini sih. Akhirnya mulai ketemu lah beberapa alur berpikir. Nah kemudian pada abad ke-18, abad ke-19, tepatnya 1830, barulah Belanda itu ternyata resmi menduduki Indonesia dengan kerajaan Belanda dan berusaha melakukan penaklukan keraton Yogyakarta ketika kekalahan Pangeran Diponegoro. Ya walaupun secara eksplisit keraton Yogyakarta ini tidak pernah menyerah kepada Belanda, tapi Belanda ini sudah mempunyai satu strategi culture stelsel yang dia bisa menguasai seluruh wilayah di Indonesia, kurang lebih demikian lah ya. Nah pada saat itu pun juga Belanda melakukan suatu politik adu domba, pecah belah. Ternyata Indonesia ini banyak sekali orang pandai yang susah untuk dibuat menjadi satu bangsa yang radikal ya. Karena bangsa radikal itu adalah bangsa yang sebetulnya hanya menuruti perintah apa yang ada di atas ya, sehingga Belanda tuh bisa menguasai Indonesia. Bahkan mereka mengimpor beberapa orang Timur Tengah yang dijadikan Habib dengan culture stelsel derajat mereka dianggap lebih tinggi dari pribumi. Oke guys, jadi ini adalah satu gambaran ya, dimana kita sebenarnya beragamalah dengan akal sehat ya, dengan logika kita. Dan kita harus mencari, karena agama itu adalah resiko kita sendiri pada akhir hayat kita, bukan resiko bersama. Apalagi kita membela kalau yang kita bela orang benar masih mending, yang kita bela koruptor, yang kita bela orang-orang jahat, pada akhirnya kita jadi makin tersesat kehidupan kita. Padahal Islam itu mengajarkan sesuatu hal yang sangat logis ya. Ya seperti ingin saya bacakan sedikit ya mengenai masalah tentang tauhid atau keesaan Allah ya. Ada dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu ya. Kenapa Allah itu satu? Jadi kita pada hakikatnya menyembah itu tidak boleh ada hal yang lain dalam hati kita. Jadi tetap kita fokus pada Allah di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu percaya hal-hal yang sifatnya ada si A, si B, si C. Jadi serahkanlah hidup kita kepada Allah ya. Nah terus kemudian Allahus Somad, tempat kita bergantung. Kita bergantung sama siapa lagi? Karena logika dan pikiran itu ada yang melaksanakan adalah kita sendiri. Bukan kita jadi tergantung orang lain. Pemikiran kita juga harus kita hargai. Karena disitulah bersama Allah dalam pikiran kita, dalam hati kita. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini maksudnya adalah tidak ada yang lain selain Allah. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kita tidak perlu mentuhankan selain Dia. Maksudnya seperti itu. Mentuhankan selain Dia, ya kita mentuhankan seorang manusia atau siapa, Habib. Jadi saya juga ingin menjelaskan bahwa kalau seandainya bicara Yesus di dalam orang Kristen, itu adalah kehendak Tuhan yang menjadi satu atau trinitas ya. Jadi sebetulnya ajaran agama itu pada hakikatnya kalau kita melihat dengan hati dan dengan kejernihan, tidak dengan satu perdebatan debat kusir, sama semuanya akan
menyembah kepada Allah ya. Terus kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai dia. Jadi pada hakikatnya kita harus punya keyakinan pada diri kita sendiri bahwa kita harus berbuat baik dengan amal-amal yang kita lakukan. Kita harus berpikir untuk kemajuan diri kita sendiri ya. Jadi guys, tidak perlulah kita bicara ini salah, itu salah, kamu jelek, aku baik. Karena pada hakikatnya agama adalah keyakinan yang ada dalam diri kita sendiri. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du.